Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Triani, Naili Nuriza, Aini Zahrotun, Heni Fitria Widyastuti akan memaparkan pembuatan bioplastik dari rapeset. Tujuan dari percobaan yang dilakukan yang pertama, menganalisis kadar protein, kadar air, kadar serat, dan kandungan minyak dalam kue rapisit. Yang kedua, mengolah bioplastik dari protein rapisit Davit cake atau DFG. Selanjutnya, protein adalah suatu senyawa organik yang tersusun oleh unsur-unsur C, H, O, N, dan terkadang juga mengandung S dan P. Terdapat 4 struktur pada protein, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Dapat dilihat pada gambar di samping struktur dari beberapa protein tersebut, di mana suatu urutan linier asam amino yang bergabung melalui ikatan peptida disebut struktur primer protein. Sedangkan struktur sekunder dari suatu protein meliputi suatu pelipatan pada rantai polipeptida. Lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder adalah struktur tersier protein, yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antar rantai-rantai samping berbagai asam amino. Sedangkan struktur kuartener adalah keseluruhan struktur protein yang dihasilkan dari penggabungan semua subunit polipeptida. Selanjutnya, bioplastik merupakan plastik yang dibuat dari bahan-bahan alami yang dapat diuraikan menggunakan mikroorganisme, sehingga lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan plastik komersial. Bahan baku pembuatan bioplastik berasal dari senyawa-senyawa tanaman seperti pati, selulosa, dan lignin, serta bahan-bahan dari hewan seperti protein, kasein, dan lipid. Plasticizer adalah bahan yang digunakan untuk mengubah sifat dan karakteristik pembentukan plastik. Salah satu contoh dari plasticizer adalah gliserol. Gliserol memiliki kemampuan untuk mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intermolekuler. Berikut sifat fisik kimia dari gliserol. Tampilan fisik cair, kemurnian 95–99,5%, titik didih 290 derajat Celcius pada 1013 HPa, densitas relatif 1,26 pada 20 derajat Celcius, viskositas 1410 MPa(s) pada 20 derajat Celcius, dan tegangan permukaan 63,4 mN/m pada 20 derajat Celcius. Berikut gambar dari struktur kimia gliserol bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam praktikum, yang pertama water bath, yang kedua kain linen, yang ketiga mesin sentrifugal, yang keempat inkubator, yang kelima tabung reaksi, yang keenam spektrofotometer, yang ketujuh blender, yang kedelapan oven, dan yang kesembilan alat semprot. Bahan yang digunakan dalam percobaan, yang pertama kue rapisit Davit atau DFG, yang kedua gliserol, yang ketiga minyak silikon, yang keempat natrium hidroksida, yang kelima asam klorida, yang keenam albumin serum sapi atau BSA, yang ketujuh kalsium karbonat, yang kedelapan sodium hidroksida, yang kesembilan air suling, yang ke-10 tanah kompos, dan yang terakhir tanah lahan pertanian. Selanjutnya ada metode. Yang pertama, ekstraksi protein dari rapeseed Davit cake atau DFC dan estimasi protein. Langkah pertama, rapeseed DFC dilarutkan dalam larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi 0,1 molar sampai 2 molar dengan rasio 1:20. Kemudian larutan dipanaskan sampai 50 derajat Celcius dalam jangka waktu 1–5 jam sambil diaduk. Kemudian saring ekstrak menggunakan kain linen
dan tambahkan tetesan asam klorida 0,1 normal sampai titik isot listrik tercapai. Yang terakhir, protein yang dihasilkan kemudian disentrifus dan dikeringkan pada suhu 45 derajat Celcius dalam oven udara panas. Selanjutnya ada uji protein Folin-Lowry. Langkah yang pertama, masukkan 0,2 sampai 1 ml bovine serum albumin standar atau BSA ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 5 ml reagen Lowry atau tembaga alkali sulfat ke semua tabung dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu kamar. Kemudian tambahkan 0,5 ml reagen encer 1:2 ke dalam setiap tabung reaksi dan biarkan bereaksi selama 30 menit pada suhu kamar di tempat gelap. Yang terakhir, ukur kepadatan optik sampel pada 750 nanometer menggunakan spektrofotometer. Kemudian ada formulasi dan fabrikasi lembaran bioplastik. Langkah yang pertama, campurkan 41% rapeseed protein isolate atau RPI, 41% polyvinyl alkohol atau PVA, dan 18% gliserol secara menyeluruh dalam 2 gilingan gulung. Kemudian tambahkan minyak silikon 0,5% dan kalsium karbonat masing-masing sebagai pelumas dan pengisi. Selanjutnya, siapkan juga bioplastik lembaran tanpa kalsium karbonat, di mana dia akan dianggap sebagai kontrol. Kemudian, blender campuran selama 20 menit pada 100 derajat Celcius dalam 2 gilingan gulung. Setelah itu, campuran dibuat pelet. Pelet ini dikompresi dalam kompresi cetakan pada 140 derajat Celcius selama 2 jam tanpa tekanan. Setelah itu, ditambahkan tekanan 10 kg per cm kuadrat, diterapkan selama 10 menit. Yang terakhir, setelah cetakan dingin, catat sifat termal dan morfologi permukaan lembaran bioplastik yang dihasilkan. Selanjutnya, sifat mekanis. Sifat mekanik dari lembaran bioplastik yang dihasilkan dievaluasi tergantung pada sifat mekaniknya menggunakan standar ASTM. Yang pertama, kekuatan tarik dan persentase perpanjangan. Kekuatan tarik lembaran bioplastik yang dihasilkan ditentukan sesuai dengan ASTM D638 menggunakan mesin uji universal. A dumbbell shape specimen digunakan untuk menentukan kekuatan tarik dan persentase elongasi. Pemisahan pegangan awal ditetapkan pada 20 mm, sedangkan kecepatan crosshead ditetapkan pada 50 mm per menit. Ketebalan dan lembar sampel diukur menggunakan caliper mikrometer. Kekuatan tarik dihitung dengan membagi beban maksimal yang dikembangkan selama pengujian dengan luas penampang lebar awal. Sedangkan persentase elongasi dihitung dengan membagi perpanjangan lembaran pada saat pecah dengan panjang awal lembaran dan mengalikannya dengan 100. Berikut rumus kekuatan tarik dan persentase elongasi, di mana B-nya breadth of the sample atau nafas sampel, D-nya depth of the sample atau kedalaman sampel. Yang kedua, kekuatan tumbukan. Kekuatan tumbukan lembaran bioplastik yang dihasilkan ditentukan sesuai ASTM D256 menggunakan penguji dampak. Yang ketiga, kekuatan dan modulus lentur. Kekuatan lentur dan modulus lentur dari lembaran bioplastik yang dihasilkan diukur dengan metode pembengkokan 3 titik. Spesimen penampang panjang berukuran 3,12 mm x 15,6 mm kali 105 mm yang berperan sebagai balok yang diuji kelenturannya. Kecepatan crosshead-nya 5 mm per menit. Berikut rumus untuk menghitung kekuatan lentur dan modulus lentur. Kekuatan lentur yaitu 3 PL per 2 BD kuadrat, sedangkan modulus lentur PL pangkat 3 per 4 BD pangkat 3 kali Y, di mana P beban 3 titik, L-nya panjang bentang, B-nya nafas sampel atau breadth of the sample, D-nya kedalaman sampel, dan Y-nya perbedaan antara defleksi awal dan akhir. Selanjutnya,
Studi degradasi lembaran bioplastik. Yang pertama, studi degradasi bioplastik dalam keadaan alami. Siapkan tanah kompos dan lembaran bioplastik seberat 2 gram, kemudian buat kedalaman tanah dengan panjang 10 cm dan inokulasi lembaran bioplastik ke dalam tanah. Selanjutnya, masukkan tanah kompos seberat 100 gram ke dalam tanah pada kedalaman 5 cm. Selanjutnya, lakukan pengecekan kelembapan tanah untuk selalu dalam keadaan tetap. Semprotkan air suling ke tanah sekitar 50-60%. Kemudian lakukan inkubasi bioplastik selama 48 hari. Setelah itu, lakukan ekstraksi lembaran bioplastik dan cuci dengan air suling. Kemudian keringkan tanah dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius sampai berat bioplastik konstan. Dan yang terakhir, ukur berat lembaran bioplastik. Kemudian yang kedua, studi degradasi bioplastik kondisi laboratorium di dalam tanah. Yang pertama, tanah disterilkan dengan tekanan 15 lbs selama 45 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Yang kedua, gelas plastik diambil untuk dilakukan analisis degradasi. Ambil 1 gram lembaran bioplastik dan disimpan pada kedalaman 5 cm cawan dan kultur bakteri, yaitu bakteri Monacidophorans, MTCC 3364, Bacillus megatherium, dan konsorsium. Kemudian yang kelima, lakukan inokulasi, yaitu 10 ml OD1 di sekitar lembaran bioplastik. Kemudian rasio kelembapan tanah di sini dipertahankan dengan menyemprotkan air suling ke tanah, di mana kelembapannya sekitar antara 50-60%. Nah, kemudian penurunan berat badan secara persen diukur dengan metode yang sama seperti di atas. Yang ketiga yaitu studi degradasi bioplastik dalam medium cair. Ambil kedua bakteri yaitu Monacidophorans MTCC 3364, kemudian Bacillus megatherium dan konsorsium untuk media degradasi. Nah, percobaan yang mengandung media garam mineral atau MSM di autoklav pada 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian diinokulasi dengan kultur bakteri dalam labu individu dan diinkubasi pada suhu kamar dalam kondisi statis selama 36 hari. Pada percobaan biodegradasi terdiri dari 12 labu untuk masing-masing mikroorganisme. 6 labu bersifat biotik dengan mikroorganisme dan 6 labu kontrol abiotik tanpa mikroorganisme. Sampel individu kemudian diekstraksi setelah setiap 6 hari. Kemudian analisis secara berkala untuk penurunan berat badan secara persen. Nah, 1 mili sampel diambil untuk diukur kerapatan optiknya pada 600 nanometer. Kultur cairan kemudian disaring menggunakan kertas saring Wetman, dan lembaran bioplastik yang terdegradasi dibuang dan disimpan dalam oven udara panas untuk dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius. Filtrat ini selanjutnya disentrifugasi pada 7.500 rpm selama 10 menit. Nah, penurunan berat badan secara persen diukur dengan metode yang sama seperti di atas. Sumber dari Palet et al. 2016. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, pengaruh konsentrasi NaOH pada ekstraksi protein. Berikut adalah tabel analisis kue rapid defeated cake atau DFC. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa konsentrasi protein dari hasil analisis atau ekstraksi kue rapid DFC cake atau DFC yaitu sebesar 45,68% dan kadar lemak sebanyak 1,59%. Protein diekstraksi dari DFC yang dihilangkan lemaknya dalam kondisi basah dengan rasio DFC banding basah larutan yaitu 1:20 pada suhu 50 derajat Celcius. Rendaman protein yang diekstraksi menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi NaOH. Tingginya konsentrasi dapat menyebabkan
lebih banyak protein yang terhidrolisis. 0,5 ml 0,5 molar NaOH merupakan konsentrasi optimum untuk ekstraksi protein dari RAPSD FC masing-masing. Yang kedua, pengaruh waktu pada ekstraksi protein. Berikut adalah tabel berat protein kasar yang diekstraksi dari kue RAPSD fatted dan persen protein yang ada dalam protein kasar. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa semakin lama waktu ekstraksi, maka protein yang dihasilkan akan semakin banyak. Lamanya waktu ekstraksi menunjukkan pengaruh hidrolisis protein terhadap banyaknya protein yang dihasilkan. Hasil maksimal yang diperoleh yaitu pada 3 jam waktu hidrolisis. Selanjutnya, pengaruh kalsium karbonat sebagai pengisi terhadap sifat mekanik lembaran bioplastik. Sifat mekanik lembaran bervariasi dengan perubahan jumlah kalsium pengisi karbonat. Dapat dilihat pada tabel di atas. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan saat persentase kalsium karbonat dalam lembaran meningkat, maka kekuatan tarik dan kekuatan tumpukan lembaran bioplastik yang dihasilkan juga meningkat. Di mana lembaran bioplastik yang dibuat menggunakan 60% kalsium karbonat menunjukkan sifat mekanik yang baik dibandingkan dengan 2 lembar lainnya yang dibuat menggunakan 40% dan 50% kalsium karbonat. Selanjutnya, studi degradasi bioplastik dalam kondisi alami. Pada gambar yang ditunjukkan, disimpulkan bahwasanya lembaran bioplastik yang terdegradasi pada tanah kompos dan tanah lahan pertanian adalah 44,18 atau kurang lebih 0,90% dan 35,73 atau kurang lebih 1,10%. Lembaran bioplastik yang terdegradasi pada tanah berpasir adalah 21,90 atau kurang lebih 0,5%. Lembaran bioplastik di tanah kompos dapat terdegradasi karena pengayaan unsur hara dan mikro serta flora makro. Selanjutnya, degradasi bioplastik dalam kondisi laboratorium di dalam tanah dapat ditunjukkan pada gambar. Disimpulkan bahwasannya degradasi dilakukan selama 48 hari menggunakan konsorsium dengan diperoleh 57,43% dan Chomamonasa chidoforans MTCC 3364 diperoleh 55,76%. Lembaran bioplastik terdegradasi sekitar 15-18% pada hari ke-6. Yang keenam yaitu studi degradasi bioplastik dalam medium cair. Nah, pada grafik di atas, di sini didapatkan bahwa degradasi dilakukan selama 36 hari dengan selang waktu tiap harinya yaitu 6 hari. Nah, terjadi degradasi tercepat yaitu terjadi pada hari ke-6. Hal ini dilihat dari besaran selisih antar harinya. Kemudian pada grafik yang ini juga, pertumbuhan bakteri itu maksimumnya 1,944 nanometer yang dilakukan selama 36 hari dengan selang waktunya tiap 6 hari. Dan degradasi bioplastik tercepat terjadi pada hari ke-6 yaitu sebanyak 24%. Hal ini dilihat dari besaran selisih tiap selang waktunya yaitu setiap 6 harinya. Kemudian pada grafik yang ketiga di sini juga dengan bakteri konsorsium, yaitu penurunan berat sebenarnya dari bioplastik akibat mikroorganisme yaitu 56,43%. Kemudian dari konsorsium di sini juga menunjukkan efek sinergis terhadap degradasi bioplastik.
Di sini merupakan referensi yang kami ambil untuk sebagai acuan pembahasan dan teori dari praktikum kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada pertanyaan, dapat disampaikan dalam forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.